Hei, jangan buang di situ. Itu sampah khusus organik. Paham? Kenapa? Hai teman-teman, yuk kita belajar cuci tangan dengan benar. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua jari tangan secara bergantian dan juga sela-sela jari tangan. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Putar pergelangan tangan secara bergantian. Kemudian matikan keran. Lakukan langkah-langkah cuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20-30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Buanglah pada tipenya. Sesuai tipenya. Ya, betul. Sampah yang kamu buang tidak tepat sasaran. Perhatikan tulisannya. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai oleh alam itu sendiri, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan daun-daun kering juga. Sampah yang kamu buang seharusnya ada di non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang susah terurai, seperti plastik, kaca, dan logam. Sampah non-organik ini adalah sampah yang dapat mencemari lingkungan. Kali ini kita akan belajar konsep 3R. Hah? 3R? Apa itu? 3R adalah reduce atau mengurangi. Kita bisa melakukan dengan mengurangi segala sampah yang berpotensi sekali pakai dengan cara mengurangi penggunaan sampah sekali pakai. Dan menerapkan reduce, kita bisa mengurangi jumlah limbah sampah sekitar 25%. Selanjutnya reuse atau gunakan kembali. Kita bisa menggunakan kembali barang yang layak pakai, misalnya seperti botol minuman. Setelah membeli minuman dan airnya habis, botol air minum yang kosong bisa diisi kembali dengan air minum yang ada di dispenser. Dengan begitu, kita bisa mengurangi jumlah pembuangan sampah dan meningkatkan akan kesadaran diri untuk mengurangi limbah sampah. Yang terakhir ialah recycle atau daur ulang, yaitu mengolah kembali bahan bekas menjadi produk baru, misalnya dengan mendaur ulang barang dari kertas, logam, plastik, dan kaca. Kita ambil saja contohnya, kardus bekas. Kardus bekas bisa kita olah jadi banyak seperti tempat tisu, tempat permen, tempat sampah, kotak pensil, tempat aksesoris, kotak kado, celengan, dan masih banyak kerajinan hal tanggung lainnya. Dengan mendaur ulang sampah, kita tidak hanya mengurangi jumlah sampah, tapi kita juga bisa membuka peluang bisnis yang kita buat. Juga akan membuat penerapan recycle sangat bermanfaat. Bagaimana dengan sampah berbahaya seperti bahan kimia dan bahan biologi? Pertanyaan bagus anak muda. Tipe sampah seperti itu masuknya ke tipe B3. Tipe sampah berbahaya dan beracun seperti batu baterai bekas, deterjen pakaian, oli, gas, dan bahan lain yang mengandung bahan kimia. Tipe sampah seperti itu biasanya ada di lingkungan rumah, tempat industri, maupun di perkantoran. Nah, hal seperti itu biasanya tidak ditemukan di lingkungan sekolah, sehingga tidak diperlukan di lingkungan sekolah. Namun, jika kalian menemukan hal seperti bahan yang berbahaya dan juga tidak ada keterangan dicek di tempat sampah, kalian bisa memasukkan sampah itu ke dalam dan meletakkannya di dekat tempat sampah. Nanti, petugas kebersihan sampah akan mengambil sampah yang dibungkus plastik dan memisahkan dari tempat sampah dan memilahnya secara khusus. Nah, jika kamu sudah paham, ayo kita kembali ke tempat sampah dan membuangnya dengan benar. Baik, Pak.
Kau tidak akan bisa membuang sampah plastik itu ke tempatku. Kau, bagaimana mungkin kau bisa berbicara? Sudah berbulan-bulan kau membuang ke tempat salah dan akhirnya kau membuang ke tempatku. Hahaha, aku sudah tidak sudi. Suara ini, jangan-jangan kamu... Hahaha, aku adalah Sajjad. Ternyata dugaanku benar. Pahlawan, apa yang sebenarnya terjadi dan siapa dia? Dia adalah eksistensi yang bernama Sajjad, sampah yang jahat. Dia adalah wujud dari kelalaian manusia dalam membuang sampah dan tidak ada pada tempatnya. Kenapa dia bisa terbentuk? Karena dia terbentuk oleh kelalaian manusia dalam memilah sampah yang tidak benar sehingga dia bisa terbentuk seperti itu. Karena banyaknya kelalaian manusia dan tidak ada kesadaran diri, lambat laun kekuatan Sajjad itu menguat dan membuat eksistensi yang berbahaya. Hahaha, pahlawan, sudah lama aku menantikanmu. Sekian lama, akhirnya kekuatanku bisa kembali dan aku akan segera menyerap kekuatan milikmu. Pahlawan, bagaimana dia tahu mengenaimu? Dia adalah musuh alami dari kami. Dari dulu, kami sudah bertarung untuk memperebutkan dunia dan menjaga agar dunia tetap bersih dari limbah sampah. Sajjad, kembalilah ke tempat asalmu dan jangan pernah kembali. Hahaha, kau pikir aku bodoh? Sudah lama aku menantikan ini dan akhirnya aku bisa kembali bangkit atas kelalaian manusia itu sendiri. Aku Sajjad. Hahaha, pahlawan, dengan kekuatan ini aku akan mengalahkanmu dan membuat dunia ini sengsara dan penuh akan sampah. Ya. Baiklah Sajjad, aku akan menerima permintaanmu, tapi jangan melukai manusia yang ada di sana. Tenang saja, aku tak akan menyembuhkan sebelum aku menjelaskan kekuatan milikmu. Sajjad, kamu telah menginjakkan kembali ke dunia ini. Tidak akan kubiarkan dirimu merusak kembali dunia yang bersih ini dengan limbah sampah yang kamu ciptakan. Bersiaplah untuk hilang selamanya.